bukit Golgota, di mana Engkau telah mati menggantikan kami mati. Kamilah yang seharusnya mati dan dihukum, namun Engkau mengambil itu. Engkau dikorbankan, Engkau mati, dan Engkau menyerahkan nyawa-Mu menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus manusia. Terima kasih. Terima kasih. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menebus, memperdamaikan, menebus dan membayar lunas. Kami menjadi milik. Iblis tidak punya hak dan tidak punya kuasa tersebut. Darah Yesus membentengi dan membungkusi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Selamat datang. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Kamu naruh semakin sampai. Oh, belum. Iya, Matius pasal 28 ayat yang kedua, 5 dan 6. Coba dikecilkan sedikit saja. Kita baca bersama-sama, mari saudara berdiri. Matius 28 ayat yang kedua, 5 dan 6. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach, bahkan sampai dia naik ke surga, itu seringkali menjadi kontroversi, di mana banyak orang di luar sana tidak mempercayainya. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan bahwa fakta sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Ya, selain daripada fakta sejarah, itu ada 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu membuktikan bahwa dituliskan kubur itu kosong. Yeshua benar-benar bangkit dari antara orang mati. Lalu yang kedua, Yeshua itu benar-benar naik ke surga. Sekalipun ada dusta mahkamah agama, para imam menyuap para penjaga agar mengatakan bahwa pada malam hari itu murid-murid daripada Yesus mencuri mayat Yesus. Sampai hari ini mereka masih memberitakan
tentang hal ini, tentang hal tersebut. Katanya, ada yang berbicara katanya, yang disalib itu bukan Yesua, tetapi Yudas Iskariot. Yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Orang yang diserupakan, orang yang mirip dengan Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya boleh berargumen, semuanya boleh menyangkal, tetapi fakta-fakta sejarah nanti akan membuktikan bahwa benar-benar yang bangkit itu adalah Yesua HaMasiah, Yesus Kristus Tuhan. Benar-benar yang disalib itu adalah Yesua HaMasiah, yang bangkit dan yang naik ke surga. Dan nanti dia akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput saudara dan saya yang setia. Nah, saudara, saya akan cerita terlebih dahulu Yesua waktu mati. Itu dia benar-benar masuk ke alam maut. Untuk Yesua masuk ke alam maut itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia harus orang berdosa. Dan ini benar, Alkitab juga menuliskan dalam 1 Korintus, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Di sini sudah ada, jadi saya baca saja. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi dibuat menjadi berdosa, sekalipun dia tidak kenal akan dosa. Jadi Tuhan Yesua itu dibuat menjadi berdosa. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah Galatia 3 ayat 13. Tuhan Yesua dijadikan terkutuk melalui matinya, digantung di atas kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, yang matinya disalib. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesua HaMasiah itu membatalkan semua kutuk hukum Taurat. Jadi saudara dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum. Setiap orang yang tidak dapat melakukan hukum itu dianggap hutang. Dan hutang itu adalah dosa. Semakin hari hutangnya semakin banyak, dosanya semakin menumpuk. Tetapi melalui kematian daripada Yesus, melalui kematian daripada Yesua HaMasiah, itu surat hutang dibayar lunas semua. Amin. Jadi peristiwanya itu memang sangat spektakuler. Saudara, di situ dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Peristiwa ini, saudara, itu sangat dahsyat. Nah, saudara, seorang pendoa siapaan, teman saya sendiri, ada mendapatkan penglihatan tentang bagaimana Tuhan kita Yesua HaMasiah ini mulai dari menderita
Ini masih mendengung terus nih. Ini terlalu besar. Kalau kita ganti mic yang lain, kan? Kamu senang kan dengar suara seperti ini, kan? Yang nganging ngamong ini. Saudaraku, teman saya ini, dia berdoa. Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu Tuhan memberikan. Saudara, waktu dia dicambuk, dan dicambuk itu yang terkelupas itu bukan kulitnya, itu dagingnya terkoyak dan jatuh, sehingga tulang-tulangnya itu kelihatan, tulang di punggungnya semua itu kelihatan, dan itu sungguh sangat mengerikan sekali. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia bukan seperti manusia lagi. Dia bukan seperti manusia lagi. Seperti itu. Lalu waktu dia pikul salib, ini juga berulang-ulang kali dia jatuh. Dan salib itu menimpa kepalanya. Saudara. Menimpa tubuhnya. Betul-betul Tuhan kita, Yeshua HaMashiach itu dihancurkan. Saya mengapa pakai nama Yeshua HaMashiach? Karena Yeshua HaMashiach itu nama original name, nama asli. Kalau kau diberkati, kau pergi ke Israel, kau akan tahu original name. Jadi ya terserah. Ya, kalau buat saya, Yeshua HaMashiach itu adalah nama yang diberikan waktu dia lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu namanya Yeshua HaMashiach, bukan Yesus Kristus. Nama Yesus itu diberikan waktu bapak-bapak gereja kita keluar dari Yerusalem ke Roma. Dan nama itu di sana dipopulerkan dengan nama Yesus di dalam, dan Kristus itu yang diurangi, itu bahasa Latin. Jadi saudara, Yesus Kristus ini adalah bahasa mereka dan dipopulerkan dengan bahasa Inggris Jesus Christ. Sama dengan saudara menyebut nama Yesus. Kalau di Cina, orang Cina dengan bahasa asli Cina itu tidak bisa menyebut nama Yesus, karena tidak ada huruf S di belakang. Cina, dia akan menyebut dengan nama Yesus. Nah, kalau di Yunani itu hampir semua orang di sana itu akhirannya itu huruf S. Kalau laki-laki, Gaius, Pilatus, Paulus, Korintus, kemudian Stefanus, hampir semua. Dewa-dewanya pun Zeus, Horus, ya itu seperti itu. Tapi kalau di Cina mereka tidak bisa menyebut Yesus karena tidak ada aturan itu. Jadi ini sebenarnya tergantung daripada daerah itu. Nah, kalau saudara mau ke Israel dan saudara ke sana berjumpa dengan gaib orang Israel, dan kebetulan gaib orang Israel itu adalah orang yang sudah menerima Yeshua HaMashiach, sudah percaya, dia menceritakan kepada saya. Dia bilang, saya penyembah Bapak Yahweh, Yahweh. Tuhan saya namanya adalah Yeshua HaMashiach. Dia tidak sebut Yesus Kristus, tidak. Jadi itu tergantung dari imanmu.
Ini pun gereja-gereja pun ribut kan, ribut, diperdebatkan, saling mengolok, saling memaki, gara-gara apa saja. Padahal itu tergantung dari pribadi masing-masing saja. Oh, kalau ada yang masih mau nyebut Allah ya silakan. Tapi ada gereja lain, kalau kamu sebut Allah nanti kamu tidak masuk surga. Kalau kamu sebut Yesus tidak masuk surga. Nah ini jadi persoalan. Dan kalau orang Cina suruh sebut Yesus nggak bisa gimana? Nggak masuk surga semua orang Cina. Orang Madura juga bagaimana? Ini contoh saja. Jadi tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu diperdebatkan, itu masing-masing. Ya toh, seperti itu. Kalau orang Madura menyebut Yesus itu tidak bisa. Dia menyebut dengan nama OS Yesus. Loh itu betul, saya bukan mau tipu saudara, tidak. Jadi kan jadi persoalan, tapi kita tidak membuatnya menjadi persoalan. Tergantung dari kita masing-masing. Nah, saudaraku, kalau Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, itu sebenarnya dagingnya sudah terkoyak-koyak, tubuhnya sudah hancur. Saudaraku, dia digantung. Tangan dan kakinya ada mahkota bumi dan dia mati. Nah, waktu dia mati ini, penglihatan itu terus berlanjut dan dia harus ke alam maut. Dia harus ke neraka. Dan waktu dia berjalan menuju ke neraka, menuju ke pintu maut, karena neraka itu kerajaan maut. Pintunya pintu kerajaan maut. Nah, pada waktu itu penghuni neraka, bosnya, yaitu si Lucifer, berkata, jangan izinkan dia, jangan izinkan Yesus HaMasiah masuk ke tempat ini. Jadi dengan semua kekuatan daripada neraka ini menahan pintu itu. Padahal pintu ini akan otomatis terbuka tatkala orang itu memenuhi syarat untuk masuk neraka. Syaratnya apa? Pertama adalah orang yang berdosa, dan yang kedua adalah orang yang terkutuk. Nah, Tuhan Yesus HaMasiah ini memenuhi syarat. Jadi secara otomatis pintu itu harus terbuka. Tetapi karena ada yang menahan di dalam, maka pintu itu bergetar. Kerajaan maut itu ada di dalam bumi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Pada waktu dia disalib dan dia mati itu kelam pekat. Dunia itu seperti malam bukan siang, kelam pekat. Lalu ada badai, lalu ada gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang dahsyat. Dan itu yang membuat tabir bait suci. Ini tabir bait suci ini kan pintu gerbang, ada Paktia, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada pintu kemah. Ya, jadi ini halaman. Kalau kita bicara tabernakel, ini ruangan suci, ini ruangan mahfud. Di sini tabir ini terbelah. Pintu tabir itu terbelah waktu gempa bumi. Jadi sebenarnya Tuhan itu mau supaya orang itu masuk surga itu dipermudah. Begitu dia percaya Yesus adalah satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak ada jalan lain ke surga kecuali Yesus.
Yesus adalah pintu untuk domba-domba. Dan ini pintu gerbang. Percaya dia melihat Yesus mati di atas kayu salib karena ini mesbah korban. Yesus dijadikan korban di sini. Akhirnya dia mati menyelamatkan kita, dia menjadi juru selamat. Lalu setelah orang percaya itu baru dibaptis. Lalu di sini dibaptis Roh Kudus, bertumbuh dengan meja roti pertunjukan itu berbicara firman, kaki dia itu berbicara Roh Kudus dan karunia, mesbah dupa itu berbicara tentang pujian, doa pujian dan penyembahan. Tapi bait suci itu terbelah waktu gempa terbakar. Gempa bumi yang sangat hebat. Dan apa yang terjadi? Akhirnya pintu itu terbuka. Pintu neraka itu terbuka. Dan Tuhan Yesus itu mengalahkan maut, mengalahkan Lucifer. Lucifer itu diinjak. Dan kunci maut, kunci kerajaan maut itu diambil di tangannya, dipegang. Itu ada dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan dipegang kunci maut, dan dia mulai membuka pintu-pintu, tawanan-tawanan. Orang-orang suci itu dibebaskan. Maka pada saat gempa bumi, pada saat itu juga bersama kubur orang-orang suci itu pecah. Dan dia naik ke surga. Itu penglihatan itu jelas sekali. Dan penglihatan itu sampai hari ini itu memberkati saya. Dia cuma menangis saja. Teman saya ini melihat semuanya. Jadi ini bukan main-main. Itu di alam roh, di alam spirit dilihat seperti itu. Nah itu namanya panen sulung. Nanti sebentar ini ada namanya panen raya. Panen raya itu adalah saudara dan saya yang akan naik. Ya. Diubah dalam sekejap. Kemungkinan di angkasa. Lalu yang berikut adalah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan sama dalam sekejap. Dalam waktu yang bersamaan diubah dalam sekejap. Kamu dengan Tuhan di angkasa. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Bukan menginjakkan kaki, tidak menginjakkan kaki di bumi, tapi di alam. Saudara, ini yang akan terjadi. Dan kedatangannya sudah sangat-sangat dekat sekali. Jadi kalau saudara sekarang kerja yang sungguh-sungguh, kalau saudara bertuhan yang sungguh-sungguh, cari Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya engkau mencapai destinimu, mencapai keinginan puncak daripada cita-citamu itu semua tercapai. Jangan kita main-main lagi, jangan. Kalau kau duduk di pemerintahan supaya apa yang Tuhan inginkan itu tercapai. Kalau kau harus jadi camat atau jadi kepala dinas, jadilah. Kalau kau harus jadi yang lebih tinggi lagi, jadilah. Dan itu semua akan terjadi dalam bersetia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin hari ini masih ada orang yang tidak percaya itu. Masih banyak. Dia pikir dengan kekuatannya. Saya ini sarjana. Saya ini lulusan IT. Saya ini sekolah hebat. Saya ini sekolah paling pintar. Ya silakan. Kalau kau mengandalkan kekuatan. Tapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Tuhan tidak berkenan. Perkenanan Tuhan itu tak kalah saudara setia.
tatkala saudara itu mengasihi dia, tatkala saudara itu tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, kunci maut dan kerajaan maut itu dipegang oleh Tuhan kita Yesus. Semua itu dihancurkan. Itu pembebasan bagi setiap saudara dan saya. Kematiannya ini benar-benar membuktikan bahwa ada kuasa yang besar, ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang dahsyat. Kubur kosong membuktikan bahwa dia itu hidup dan mati. Itu ada ayatnya dalam Efesus 1:19-21. Ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang dahsyat. Tolong Bapak baca Efesus 1:19-21. Kuasa. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan terus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanan di surga. Ayat 1. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi namanya itu adalah nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di atas muka bumi ini. Orang boleh punya nama, presiden boleh, perdana menteri boleh, nabi, rasul boleh punya nama, tapi nama Yesus, nama Yesua Hamasya itu lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Kita ngomong begini itu sudah merupakan satu kekuatan kuasa yang besar yang sedang bekerja, dan mereka yang dengar itu akan gemetar. Terus sudah habis ya? Sudah saja. Saudaraku, kebangkitannya ini mengalahkan maut. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 25-28. Jadi Kristus itu adalah kepala. Kristus itu sumber. Jemaat adalah tubuhnya. Artinya semua yang ditaklukkan di bawah kaki Kristus itu ya jemaat, kakinya jemaat. Karena Kristus itu kepala, jemaat ini tubuhnya, dan kakinya adalah kaki jemaat. Kakinya adalah kakimu. Kau bilang dengan tetanggamu sebelah, kau harus tahu bahwa kita ini adalah tubuhnya Yesus. Yesus adalah kepala dan kakinya adalah kakimu. Betul? Kakinya adalah kaki. Jadi dia menaklukkan semuanya itu di bawah telapak kakimu. Amin. Jadi Inggris itu kita injak-injak. Amin. Nah itu yang kita ajarkan kemarin toh, ya, yang kita jalan toh di belakang sendiri ya, yang kita ajarkan kemarin toh, alam nyata itu yang pertama, alam spirit yang kedua adalah dimana itu alam roh yang paling bawah.
tempat di mana iblis itu tinggal dan berkuasa, bertahta. Alam yang ketiga itu adalah alam spirit, juga alam roh, tetapi tempat Tuhan itu ada. Jadi kita itu ada bersama dengan Tuhan. Iblis itu kita injak-injak di alam roh, di alam spirit. Di alam nyata, ya kita hidup dalam kemenangan. Kalau kasih tahu sebelahmu, kita ini hidup dalam kemenangan. Karena Yesus sudah mati buat kita, sudah menaklukkan dan meletakkan semua di bawah telapak kaki kita. Amin. Coba kamu baca tadi itu. 1 Korintus 15 ayat 25-28. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Bapa Yahweh meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Iya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Setan, Lucifer dengan seluruh pengikutnya. Mereka ini adalah malaikat-malaikat yang berdosa. Terus? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Amin. 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 Ya. Tetapi kalau dikatakannya bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa Yahweh menjadi semua di dalam semua. Iya. Sekarang baca Efesus pasal 1 ayat 23 dan 22 dan 23. Efesus 1, 22 dan 23. Dibaca ayatnya supaya saudara memahami dan mengerti akan hal ini. Efesus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dia telah diberikan sebagai jemaat sebagai kepala. Kristus adalah kepala, Kristus adalah sumber. Dan jemaat adalah tubuhnya. Dan kakinya yang menginjak iblis itu adalah kaki jemaat. Terus Ayat yang ke-23, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. iya. Amin. Jadi saudaraku, betapa sukacitanya kita karena kita merayakan Paskah itu adalah hari di mana saudara dan saya berkemenangan. Amin. 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 Kita bebas dari belenggu. Selama ini mungkin masih ada belenggu, masih ada rantai yang mengikat kita. Apa itu? Yang pertama adalah kutuk. Kutuk itu dari mana? Kutuk itu dari dosa yang tidak diselesaikan. Kutuk itu dari mana? Kutuk itu dari sumpah serapah. Saudara, itu bisa menjadi kutuk. Kalau orang tua mengutuki anaknya itu jadi, itu sumpah serapah. Itu jadi. Contoh saja orang tua itu mengatakan, kamu nanti tidak akan berumur panjang, kamu nanti tidak akan punya anak, kamu nanti akan hidup susah dan menderita, maka itu akan buruk dan akan jadi. Karena orang tua itu punya otoritas. Itu sumpah serapah. Kutuk itu terjadi karena apa? Bisa. Itu karena ada alasannya. Amsal 26 ayat yang kedua. Amsal 26 ayat yang kedua. Coba tolong baca. Itu dikatakan burung pipit itu
bisa terbang karena dia punya sadar alasannya. Kutuk tidak akan terjadi kalau tidak ada alasan. Jadi hati-hati, orang tua jangan gampang mengucapkan kata-kata yang sifatnya itu menjadi sumpah atau serapah atau kutukan. Jangan sampai. Coba baca. Amsal 26 ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan. Tidak akan kena. Dalam kitab Ratapan itu dikatakan, hakim-hakim ya, dikatakan bahwa bapak-bapak kami, moyang-moyang kami berbuat dosa, tapi mereka melakukan kedurjanaan, melakukan kejahatan, tapi kami ini anak-anaknya harus menanggung akibatnya. Itu kutuk. Seperti itu. Harus menanggung akibatnya. Itu namanya kutuk nenek moyang. Kalau bapakmu, kemudian kakekmu, buyutmu, penyembah berhala, menyembah setan, itu kutuknya akan turun. Berzina. Oh, kalau dulu kan kawin lebih dari satu, katanya tidak apa-apa. Saudaraku, itu tidak benar. Kawin, cerai tidak. Kutuk perzinahan bekerja. Lalu kutuk ikatan dunia orang mati. Oh, sampai hari ini pun kita masih sering dengar, saudara boleh pergi ke kuburan, silakan, tapi jangan bicara pada orang yang sudah mati. Kok datang begini, tete, ini cucu datang. Tete, ada cucu ini mau buat skripsi, jadi tete tolong saya. Berkumpul, tete ke kuburan. Tete, dengar supaya anak ini lulus, supaya cucu ini lulus dari ujian. Saudaraku, kok tak tahu bahwa kompeten itu buta huruf? Bagaimana ini? Seandainya tete itu di dalam menjawab, cucu, tete ini buta huruf, kira-kira kau lari atau tidak? Kau pasti lari dong. Sembarang saya. Ini betul, saudara. Jadi jangan kita main-main. Karena dunia orang hidup ini dengan dunia orang mati itu tidak ada hubungannya, tidak ada. Kalau orang mati dan matinya dalam Tuhan, dia sudah tidak ada di kuburan, itu tidak ada. Itu hanya jasadnya, itu hanya tulang-tulangnya saja. Kenapa kita mesti mau bicara lagi dengan dia? Lalu setan masuk. Satu hari itu pernah di Surabaya. Ini kebiasaan etnis Cina itu kan biasa kalau ke kuburan itu kan bawa itu makanan, bawa capcay, mie goreng, kuyung hai, pokoknya makanan sate ayam, sate babi dia bawa semua. Ada apel, ada jeruk, ada apa. Dong pikir ini nanti anaknya yang mati nanti dia makan. Lalu suami istri ini karena sayang dan cinta sama dia bawa. Begini dong tinggal. Itu makanan ada yang makan, tapi bukan setan yang makan, orang yang makan. Begini suami istri bilang, oh lihat kita punya anak sudah makan barang-barang ini, makan, tunggu masakan, tunggu buah.
Padahal orang lain yang makan. Aduh. Saudara, satu hari ketahuan bahwa yang makan ini bukan orang yang ada dalam kubur, tapi yang makan adalah anak-anak semua yang suka berkeliaran di itu yang makan. Baru hari itu juga perempuan suami istri ini dengan istrinya itu langsung stop. Setelah usaha lagi sudah stop. Gitu. Jadi begitu saudara. Itu kutuk. Dan kutuk itu harus dibebaskan. Amin. Dan melalui kematian Kristus, melalui kematian Yesus Masias ini, kutuk itu dihancurkan. Amin. Dosa apa yang mengikat? Ada dosa-dosa yang mengikat. Karena dosa yang mengikat ini tidak bisa dilepaskan saja. Mungkin saudara sudah mengaku tapi berbuat dosa lagi, mengaku dan berbuat dosa lagi. Contoh saja, orang yang biasa suka maki-maki, itu nanti dia, aduh, kenapa kau maki-maki lagi, dosa lagi. Aduh, kenapa ini, kenapa. Lalu berbohong juga sama. Nah, itu makanya perlu latihan untuk melepas dari semuanya. Dan kematian Yesus Masias, Paskah ini membuat saudara semua dibebaskan dari semua dosa yang mengikat. Amin. Yang mengikat itu semua dihancurkan. Lalu ketakutan. Saudaraku, ketakutan karena apa? Ketakutan karena masa depan. Ketakutan nanti tidak dapat suami. Ketakutan nanti tidak dapat istri. Itu kan ketakutan juga. Kekhawatiran. Jangan-jangan suami saya nanti selingkuh, jangan-jangan istri saya nanti selingkuh, jangan-jangan anak saya nanti, sampai yang buruk sekalipun itu ada. Karena jangan-jangan ini kekhawatiran. Itu tidak boleh terjadi, tidak boleh ada. Amin. Kau harus berkata, aku punya masa depan karena aku punya Yesus Masias. Masa depan ada di dalam Dia. Aku punya calon suami yang aku idamkan karena Tuhan akan berikan kepada yang terbaik. Amin. Aku punya calon istri karena nanti Tuhan akan berikan yang terbaik. Jangan kau membayangkan, aduh, yang tinggi-tinggi jangan, boleh silahkan, tetapi ya, firman Tuhan berkata itu sepadan. Ya, saya dulu waktu dengan saya punya istri yang sekarang ini, itu ada dua. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi yang satu ini orang kaya, betul-betul kaya, punya gereja besar, punya apartemen, punya ini di Amerika. Saya pikir begini, Tuhan, saya hidup selalu menderita, jadi kalau boleh saya kawin dengan orang kaya. Tapi bukan kehendak Tuhan, tapi aku minta kehendak-Mu yang jadi. Begini, kau suka kenalan, makan bersama, dua-dua makan bersama. Tetapi waktu saya cari dia, saya kejar sampai ke Surabaya itu tidak ketemu. Sepertinya pun jalan ditutup. Langsung saya bilang ini bukan kehendak. Jadi saudaraku, jangan paksa-paksa orang, jangan. Lalu ketemu di pasar impres, lalu gandeng perempuan itu bawa pulang, jangan. Ketemu nanti di pelabuhan feri sana lalu bawa pulang, jangan. Kau bilang dengan papa dan mama, ini calon istri saya. Harusnya papanya tanya, kau dapat dari mana? Kau ambil dari mana? Kau ambil di pasar impres, mama. Aduh, jangan. Mau cari istri begitu. Tidak boleh. Jangan tertawa, jangan. Karena ini pelajaran buat anak-anak ini. Kamu berdoa, amin. Berdoa minta Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Semua yang kamu inginkan, kamu berdoa. Mau jadi polisi, kamu mau jadi tentara, kamu berdoa. Dan orang tua itu juga faktor penentu. Karena orang tua itu harus mendukung dan menopang anak. Betapa bangganya dan bahagianya kalau anaknya itu sukses. Kok senang anakmu tidak sukses kan?
Jadi kau harus kasih kasihan anak-anak. Jadi Bapak Pendeta dari mimbar ini seringkali kasih nasihat. Karena saya mau nanti Julita dapat suami yang mantap. Saya mau nanti Ella dapat suami yang mantap. Nanti Ima, nanti Sunita, Uce dapat istri yang siapa lagi yang ini muda-muda ini? Ini pemuda-pemuda tidak ada yang datang ini. Angel mana Angel? Ada ya, luar biasa. Jadi begitu, ya. Jadi kekhawatiran itu jangan sampai, kekhawatiran itu satu hari saja sudah cukup. Jangan sampai terus menerus waktu. Jangan. Begitu. Tapi yang berikut penyakit. Penyakit ini juga persoalan. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, Yesus, penyakit itu dihancurkan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan. Orang mengira dia dipukul dan ditindas oleh Bapa. Dia diremukkan, dia dihancurkan oleh karena kejahatan dan pemberontakan. Saudaraku, berhenti. Saudara berani katakan penyakit atau tidak berkuasa atas tubuh. Amin. Kesembuhan itu pasti terjadi. Pemulihan itu pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil. Jangan saudara pergi ke dukun, jangan. Tapi nanti kalau orang sakit begini, orang pergi ke dukun. Saudara, dukun itu bukan menyembuhkan penyakit, tetapi menambah. Disembuhkannya yang satu, dikasih penyakit yang lain. Seperti itu, dan itu kutuk. Saudara bertemu dengan dukun, peramal, itu kutuk. Jangan. Saudara datang ke dokter, itu boleh. Karena dokter itu ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan. Saudara pergi ke Pak Pendeta, itu boleh. Berdoa supaya dari Tuhan pulih. Kalau belum ada waktunya, ada masanya, saudara tinggal lakukan tindakan profetik dengan mengucapkan firman. Tetapi sesungguhnya penyakit saya, sebutkan penyakit apa? Sebutkan, itu yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan. Ucapkan setiap hari, ucapkan terus. Dan itu nanti masanya dia akan berhenti. Karena firman itu akan bekerja, firman itu akan terus. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berkumandang. Amin. Dan itu akan mengerjakan kuasa dari firman, dari perkataan kita yang diurapi ini akan bekerja. Jadi firman melalui perkataan yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang ditopang dan didukung sepenuhnya oleh Roh, didorong oleh Roh Kudus, itu akan terjadi. Amin. Jadi hutang, siapa yang masih suka berhutang, sebentar hutang. Saudara harus berani berkata bebas dari hutang hari ini. Di hari raya Paskah, di mana Yesus Masias sudah mati dan dia masuk ke dalam alam maut, sudah mengalahkan maut. Musuh sudah diinjak, musuh sudah dihancurkan dan dikalahkan. Musuh sudah ditaklukkan. Hari ini juga aku minta dibebaskan dari hutang. Mungkin belum sekarang engkau bebas dari hutang, tetapi nanti engkau akan bebas dari hutang. Amin. Yang suka kredit itu, kredit, stop, berhenti kredit. Saya tidak izinkan jemaat ini suka kredit, jangan. Karena itu akan mencekik lehermu pelan-pelan, tapi pasti. Jangan kau punya gaji 5 juta, kau kredit 3,5 juta atau 4 juta. Sisa bawa pulang uang cuma 1 juta. Kau kredit 3,5 juta, bawa pulang ke rumah uang cuma 1,5 juta. Baru kau pakai makan dengan anak dan istrimu. Padahal sebenarnya dengan 5 juta itu kau berkelimpahan, bercukup. Tapi karena kau kredit. Kalau saya jadi bupati juga saya tidak akan izinkan
pegawai itu kredit lebih dari 50%. Saudara benar ini, karena kadang-kadang cuma itu dapat amplop kosong. Belum lagi nanti uang yang dipakai mabuk, belum lagi. Itu harus dibuat peraturan, harusnya. Karena itu yang membuat kenapa orang bisa menjadi pencuri, kenapa orang bisa korupsi dan lain sebagainya. Saudara, kredit. Kalau bank itu ada tulisan, saya tidak mau sebutkan bank. Kredit 1 hari cair tanpa biaya. Mau promosi, saudara, tanpa biaya. Siapa bilang tanpa biaya? Waktu saya ambil kredit juga 500 juta waktu itu kita harus bayar 7,5 juta untuk jaminan. Itu uang hilang. Untuk jaminan sertifikat apa semua ada sebagainya. Saudaraku, tapi karena kita butuh ya kita mau saja. Tapi stop hutang. Jangan punya kebiasaan hutang. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu berhutang kepada siapapun juga. Karena hutang itu nanti akan membebani hidup. Seperti itu. Mari, ya, di Paskah yang hari kemenangan besar ini, saudara, kita deklarasikan. Amin. Ayo kita berdiri, kita deklarasikan. Kita berdiri. Pada hari ini, katakan, pada hari ini, Minggu, tanggal 31 Maret 2024, saya dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah mematahkan kutuk yang diwariskan dari moyang saya, kutuk perzinahan, kutuk penyembahan berhala, kutuk ikatan dunia orang mati, dibebaskan dari saya, diputuskan dari saya, tidak berkuasa dalam hidup saya. Saya bebas dari kutuk. Semua dosa yang mengikat hari ini diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Putus, berhenti dalam nama Yesus Hamasiah. Semua ketakutan dan kekhawatiran saya patahkan. Saya tidak takut masa depan. Saya tidak takut akan hidup saya. Tuhan Yesus pelihara saya. Tuhan Yesus cukupi saya. Tuhan Yesus memenuhi kehidupan saya sampai saya berkelimpahan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dan itulah Tuhan saya. Yesus Hamasiah. Saya percaya saya akan diberkati. Diberkati sampai berkelimpahan. Dalam nama Yesus Hamasiah. Sakit penyakit saya katakan tidak berkuasa atas tubuh saya. Penyakit apapun engkau tidak berkuasa. Asam urat, kolesterol, jantung, limpa, ginjal, paru-paru, stroke dipatahkan. Berkuasa atas hidup saya. Semua hutang hari ini saya katakan, saya putuskan, saya bebas dari hutang. Saya bebas dari hutang. Dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kematian Kristus, Yesus Hamasiah, semua sudah diletakkan di bawah telapak kaki saya. Saya injak, saya injak semuanya. Dan tidak berkuasa, katakan tidak berkuasa atas hidup saya. Amin.
bisa dipungkiri. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa daripada para pahlawan. Amin. Nah, yang pertama adalah ini saudara senator Roma Cornelius Tacitus. Ini yang paling jelas karena dia hidup di masa itu, ya toh, saudara, di dalam pemerintahan Kaisar Nero, dan di Yudea, di provinsi Yudea itu ada Pontius Pilatus yang diangkat menjadi gubernur. Itu diceritakan dengan detail, mulai dari kematian, mulai dari penyiksaan, kematian sampai kenaikan Tuhan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah Flavius Josephus. Ini lahir 37 Masehi, dekat sekali kan? Gitu. Bukan 1500 tahun kemudian baru nulis, bukan. Jadi dekat sekali. Jadi dia mengalami, dia pernah jadi komandan pasukan Yahudi di umur 29 tahun. Kemudian Suetonius, sejarawan Roma, pejabat istana raja, hidup di tahun sekian, 69 sampai 30. Kemudian Plinius Secundus, ini gubernur Bithynia, ya, yang hidup di tahun 23 Masehi sampai 79. Saudara, kemudian Talus, sejarawan bukan Yahudi, menulis tentang ini juga, tentang Kristus di tahun 52. Dan ini adalah mereka. Ini adalah Cornelius Tacitus. Saudara, ini adalah Flavius Josephus. Ini adalah Suetonius, sejarawan Roma. Ini adalah Plinius Secundus, gubernur Bithynia. Ini adalah kuasa kebangkitan Kristus itu hebat dan dahsyat. Amin. Tidak ada yang dapat untuk menandinginya. Jadi saudara, 1 Korintus 15:25-28 tadi, musuh terakhir yaitu maut sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan, semua ditaklukkan di bawah kakinya. Tadi ini yang kita profetik ini sudah semua, karena Kristus adalah kepala dan kita ini tubuhnya Kristus, kakinya, kita ini adalah kaki daripada jemaat. Tubuh Kristus ini adalah jemaat dan kakinya kita injak itu tidak berkuasa. Amin. Itu saudara praktek profetik. Amin. Nah, saudara lihat di sini dikatakan dengan jelas dan ini diulang. Ya, ini tidak perlu kita baca, tapi ini ada tulis ini 1 Korintus 15:14. Diulang ayat ke-17. Ya. Kemudian 26 dan 28. Jika Yesua Masiah tidak bangkit, 1. Sia-sialah Injil atau kekuatan kuasa Elohim Yahweh yang kita mintakan, itu sia-sia kalau dia tidak bangkit. 2. Sia-sialah iman percaya kita kepada Yesua Masiah kalau Yesus tidak bangkit. Ayat 26-27, iblis maut adalah musuh yang terakhir yang ditaklukkan oleh Yesua. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, yaitu kaki kita. Kaki kita. Karena Kristus kepala, kita adalah jemaat tubuhnya, dan kakinya adalah kaki kita. Amin. Jadi 1 Korintus 15 ayat 13-17 lalu 26-28 ini sudah membuktikan kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah saudaraku Injil itu diberitakan. Kemudian yang berikut adalah akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati sekalipun dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Ini profetik yang saya lakukan di kakinya istri saya. Kaki istri saya itu tidak mungkin bisa sembuh, tapi sekarang dia kering dan sembuh. Itu karena profetik. Ya, jadi seringkali profetik itu memang nunggu waktu. Dulu kaki saya, ini jempol saya dua-dua ini busuk, baunya tidak enak. Kenapa? Karena kukunya itu masuk ke dalam dan mencengkeram. Lalu saya perintahkan tiap hari, kuku mau tumbuh, lalu kembali normal. Semua infeksi tidak berkuasa. Saya perintahkan terus sampai 6 bulan.
semua kembali normal. Ya, itu butuh ketekunan. Pada waktu gempa bumi itu terjadi, saudara, tabir bait suci, waktu disalib ada tanda alam yaitu gempa bumi, badai kelam pekat menyertai Yesua. Saudara itu bukan hanya nabi, tetapi dia juga sebagai Tuhan yang mempengaruhi alam. Kalau nabi tidak bisa mempengaruhi, tetapi dia adalah Tuhan, sehingga alam itu terpengaruhi. Kain tirai, tabir terbelah menjadi 2 sampai 5 batang. Jadi di sini mulai dari pintu gerbang, kemudian masuk ke pintu kemah sampai ke kain tirai terbelah. Di sini terbelah. Jadi, ini luar biasa. Inilah kemenangan kita di hari raya Paskah. Amin. Saudara katakan, inilah kemenangan di hari raya Paskah. Kemenangan untuk saya. Sebutkan namamu, suara kali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita naikkan satu pujian. Ya.